Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 6 dari SMP Negeri 1 Tilamuka, Kabupaten Bolemo, Provinsi Gorontalo, dengan fasilitator Bapak Natar Mahune dan pengajar praktik adalah Bapak Sofian Litya Rahman MPD. Dalam demonstrasi kali ini kami akan mencoba memaparkan tentang pelaksanaan coaching supervisi akademik yang kami lakukan di SMP Negeri 1 Tilamuka. Bagaimana proses pelaksanaannya itu? Kami di sini berbagi peran. Saya sebagai pengamat Yuliana Pedungge dan teman saya Etris Rahim sebagai coach dan teman saya Santi Yusuf sebagai coaching. Itulah peran-peran yang kami mainkan di dalam demonstrasi kali ini. Di mana tugas saya sebagai pengamat, saya mengamati tentang jalannya proses coaching antara coach dan coachee. Nah, untuk si coach itu yang akan saya nilai adalah apakah coach ini memiliki 3 kompetensi. Kompetensi yang pertama yaitu apakah memiliki rasa hadir penuh pada saat si coachee menjelaskan permasalahannya. Yang kedua, apakah si coach ini mendengarkan aktif tentang curahan hati dari si coachee. Kemudian yang ketiga, apakah pertanyaan yang diberikan oleh si coach ini pertanyaan yang berbobot sehingga memancing ide-ide dari si coachee. Sementara si coachee itu harus menceritakan semua permasalahannya, kemudian si coachee akan menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Nah, bagaimana prosedur pelaksanaan demonstrasi kami kali ini? Silakan disimak pada video berikut ini. Assalamualaikum Ibu Etris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Santi, ada yang bisa saya bantu? Senang bertemu dengan Ibu Santi. Iya Bu, mohon maaf saya datang ini atas permasalahan saya di kelas Bu. Iya. Maaf juga sudah mengganggu Enggak ada waktu kesibukan gitu. Ibu pada hari ini. Nah, begini Bu, saya di kelas itu Iya. ini permasalahan yang sulit saya putuskan, di mana di kelas 8D itu siswa saya itu Bu, kalau pembelajaran terutama Bu ya di pelajaran IPA, antara kalau di pelajaran yang lain itu mereka sering keluar masuk kelas Bu. Kemudian saya lihat itu mereka kayaknya tidak serius dalam belajar. Sudah berbagai macam cara Bu saya lakukan, saya meminta kepada mereka untuk diam sejenak, tetapi mereka seakan-akan tidak mempedulikan saya Bu. Jadi bagaimana itu Bu ya? Saya bingung dengan masalah saya Bu. Baik Ibu Santi, saya senang sekali dengan Ibu datang ke saya. Begini ya Bu ya. Jadi tujuan Ibu ke sini untuk apa tadi? Untuk mengeluhkan tentang kondisi kelasnya ya di 8D. 8D Bu. 8D. Jadi tadi disampaikan bahwa kelasnya ribut dan sebagainya ya. Kira-kira situasi kelas yang bagaimana yang Ibu Santi harapkan? Kalau saya Bu, situasi kelas yang saya inginkan itu saya ingin mereka belajar dengan tenang, dengan senang. Kemudian mereka tidak keluar masuk kelas, mereka memperhatikan guru dalam mengajar dan tidak saling mengganggu dengan teman sekelasnya itu Bu. Dan iya memang senang ya kalau misalnya kita siswa di dalam kelas, kita pasti senang kalau harapannya seperti itu ya. Iya Bu. Dan Ibu Santi sekarang bingung ya? Iya. Jadi apa yang membuat Ibu bingung di situ? Bingungnya saya itu Bu, mereka kayaknya tidak serius dalam belajar. Tidak serius. Kemudian banyak bermain di dalam kelas, saling mengganggu temannya Bu. Kalau yang lain belajar, yang lain bermain Bu. Oh, jadi situasi kelasnya tidak nyaman ya? Yang Iya. lain belajar, yang lain bermain. Iya. Apa yang mempengaruhi hal itu menurut Ibu? Mungkin ya Bu ya, mungkin
metode saya metode ya. ya yang saya gunakan dalam pelajaran IPA mungkin tidak menyenangkan bagi mereka atau mungkin ada cara-cara saya pada saat mengajar membuat mereka ngantuk atau ada yang tidak tidak merespon pembelajaran saya sehingga mereka itu tidak senang Bu di dalam kelas. Ya, jadi metode ya tadi Ya, ya, mungkin metode yang Ibu sampaikan tadi, cara strateginya, metodenya. Ada lagi Bu dari pengaruh dari kelas itu yang tadi Bu sampaikan itu seperti itu? Mungkin pengaruh dari luar juga. Oh, pengaruh dari luar juga Iya. ya. Mungkin yang di luar seperti apa ya? Ribut. Oh, ribut. Iya. Apa Ibu ada ide kah atau gagasan untuk menangani hal ini? Kalau untuk pembelajaran Bu, saya itu sudah ingin Bu untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Oh, jadi ingin menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Iya. Tapi saya masih bingung Bu dengan pembelajaran berdiferensiasi itu Bu. Nah, baik. Tadi kan Ibu menyampaikan ingin menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, tetapi Ibu masih bingung. Kira-kira, apakah Ibu punya cara ya untuk memperoleh pembelajaran informasi tentang pembelajaran berdiferensiasi? Iya. Ini Bu, saya itu sudah membuka-buka sosial media. Ya. Di situ saya menemukan itu dalam pembelajaran diferensiasi itu siswa dipetakan Bu ya. Seperti itu. Kalau seperti itu ya barangkali menurut pengalaman saya ya, kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi itu kita memetakan kebutuhan belajar. Jadi kita melakukan diagnosa awal. Jadi itu ya akan pembelajaran berdiferensiasi ya akan Ibu lakukan ya. Iya Bu. Ada lagi mungkin selain pembelajaran berdiferensiasi? Mungkin itu mungkin dalam pembelajaran itu Bu yang saya rasa yang ingin saya terapkan dulu Bu. Oh, iya. Saya ingin melihat bagaimana setelah melakukan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, saya ingin melihat hasilnya itu seperti apa Bu. Apakah situasinya sama sebelum dengan setelah saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Baik Bu. Jadi untuk mengatasi permasalahan tadi ya, kelas yang seperti yang Ibu sampaikan tadi, Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, Bu. Dan itu merupakan komitmen Ibu ya untuk mengantisipasinya. Kira-kira kapan ini dilakukan dan siapa saja yang bisa Ibu mintai bantuan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Iya ini? Bu. Kebetulan Bu ada teman saya yang sudah ikut pelatihannya. Oh iya. Itu mungkin bisa saya panggil Bu untuk saya melihat dulu cara mengajar ibu itu, atau saya ingin mengundang beliau itu untuk sebagai tutor sebaya saya Bu dalam penyerapan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, baik sekali ya, sangat idenya sangat luar biasa. Jadi Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya dengan mengajak teman ya, berkolaborasi dengan teman. Kapan ini Bu kira-kira ini dilaksanakan? Secepatnya Bu, seminggu lagi Bu, karena saya harus mengkonfirmasi lagi dengan teman saya itu kapan kira-kira beliau ada waktu untuk saya. Baik Bu. Jadi saya senang sekali ya, insya Allah ini akan terlaksana dan saya akan menunggu ya hasilnya bagaimana. Saya jadi penasaran nih, apakah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi solusi nyamannya kelas yang Ibu sampaikan tadi ya. Saya akan menunggu ya Bu ya, insya Allah ini akan Ibu terapkan dan saya akan menunggu kapan kita akan bisa kita ketemu kembali ya. Ibu menyampaikan ini. Berarti untuk pembelajaran berdiferensiasi sudah kira-kira bagus Bu ya? Ya, insya Allah ya.
insya Allah ini Ibu bisa lakukan dengan baik. Ada teman yang akan memandu Ibu. Tadi Ibu sudah menyampaikan solusi ya dari permasalahan yang Ibu sampaikan tadi, yang dari permasalahan Ibu sudah utarakan tadi. Saya ingin mendengar kira-kira kesimpulan apa deh yang Ibu ambil dari percakapan kita tadi. Ya Bu, setelah saya berdialog dengan Ibu, Iya. itu saya memiliki suatu harapan Bu, bahwa Alhamdulillah. saya bisa mengubah pembelajaran saya, situasi yang ada di kelas yang dulunya ribut. Iya. Mudah-mudahan dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, Ibu juga sudah menyetujuinya, Ibu sudah memberikan Ya, saya akan masukan, melihatnya Ibu ya, ya. insya Allah bagaimana Itu, hasilnya. saya insya Allah akan saya terapkan secepatnya. Oke. Dan yang mau pembelajaran diferensiasi itu Bu, yang akan saya lakukan. Insya Allah. Nah, Nah, baik. Terima kasih Ibu Santi ya. Saya senang Ibu Santi punya kepedulian terhadap siswanya, kepedulian terhadap pengelolaan kelasnya. Baik Bu, saya tunggu ya insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Saya jadi penasaran nih gimana hasilnya. Ya. Baik Bu, terima kasih Ya, atas sama-sama, Bu. masukan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik, Ibu Etris sebagai coach dan Ibu Santi sebagai coachi, setelah saya mendengarkan diskusi antara Ibu berdua tadi, saya sudah dapat menyimpulkan bahwa si coach dalam melakukan tugasnya itu sudah menerapkan 3 kompetensi. Coach sudah mendengarkan, sudah hadir penuh mendengarkan curhatan dari si coach, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coach sehingga si coach mampu menemukan ide-ide atau gagasan untuk bisa mencarikan solusinya. Sementara untuk si coach Ibu Santi itu sudah bersedia menceritakan semua permasalahannya, kemudian mendengarkan masukan dan saran dari si coach, akhirnya menemukan solusinya sendiri. Semoga diskusi kita kali ini itu akan memberikan mencapai tujuan yang diharapkan oleh si coach maupun si coach ya. Itu nanti akan kita lihat ke depannya sebagaimana. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, kita bergilir tugas lagi, dan sebelum percakapan ini dimulai, saya menyampaikan tugas saya sebagai pengamat. Kemudian ini Saya Santi Yusuf sebagai coach. dan saya Yuliana Perungga sebagai coach. baiklah, kami bertiga akan melaksanakan peran kami masing-masing. Dan sebelum percakapan ini dimulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, sekedar mengingatkan kepada si coach dan si coachi bahwa untuk kompetensi si coach itu yang akan saya amati adalah kehadiran penuh atau present. Kemudian bagaimana seorang coach itu mendengarkan aktif terhadap coachi dan dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya untuk si coachi yang akan saya amati nanti adalah bagaimana si coachi mampu menceritakan permasalahan yang dihadapinya, dan dengan permasalahan tersebut bisa menemukan sendiri solusinya gitu. Kemudian si coachi mampu memberikan kesimpulan dari permasalahannya melalui percakapan ini. Mungkin itu saja, demikian, dan mari kita saksikan percakapan dari Ibu Santi Yusuf sebagai coach dan Ibu Yuliana Pedungge sebagai coach. Kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu Yuliana, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu ada waktu hari ini ya Bu ya? Ada Bu. Alhamdulillah. Ada apa Bu kira-kira? Berarti saya datang ke sini tidak mengganggu waktu Ibu ya? Oh tidak sama sekali Bu. Ada yang ingin saya bantu Bu? Oke. Baik Ibu Santi, saya dari beberapa hari kemarin ini bingung ya, kebingungan dalam kegiatan saya, di mana saya mencari siapa kira-kira teman-teman yang boleh saya mencurahkan
permasalahan yang saya alami ini. Ternyata setelah saya menghubungi Bu Santi bersedia. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kebingungan saya itu Bu Santi adalah bagaimana cara saya membagi waktu untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas yang banyak dalam waktu yang tepat. Itu permasalahannya. Oh, jadi permasalahan ibu bingung ya membagi waktu dari berbagai macam pekerjaan yang ibu hadapi sekarang ini, Bu. Ya, intinya permasalahan ibu itu ibu bingung membagi waktu dengan berbagai macam kesibukan yang sudah ibu lakukan saat ini. Nah, terus Bu, situasi yang bagaimana yang ingin ibu harapkan? Baik, saya mau cerita dulu sedikit Bu ya, sebelum saya menjawab pertanyaan Ibu. Saya bingung karena tugas saya itu yang pertama saya sebagai guru mata pelajaran, kemudian saya sebagai wali kelas, kemudian saya sebagai dipercayakan sebagai kurikulum, kemudian saya juga ikut program guru penggerak. Nah, semua tugas-tugas itu harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan. Nah, saya menginginkan bahwa pada saat saya mengerjakan tugas di LMS itu tidak ada beban untuk tugas-tugas yang lain. Jadi maksud saya selesaikan dulu yang ini, kemudian saya masuk ke sini. Itu maksud saya seperti itu. Jadi situasi saya menginginkan pada saat saya mengerjakan tugas yang satu tidak ada beban untuk tugas yang lain. Itulah kebingungan saya, Bu. Ya. Terus yang ibu ingin lakukan untuk bisa membagi waktu itu seperti apa, Bu? Ada beberapa teknik atau cara yang sudah saya lakukan, tetapi itu pun belum menemukan solusi bagi saya. Itu yang pertama saya melakukan istilah mind map, membagi tugas-tugas ini. Jadi saya bagi mengerjakan tugas LM hari ini, mengerjakan tugas ini hari ini, apalagi sekarang sudah ada ujian PAS kan, jadi saya tambah tugas. Nah, saya membagi itu. Tetapi setelah saya lakukan itu berdasarkan pembagian yang tadi, tetap ada kendala. Saya mengerjakan tugas di LMS, saya sudah petakan 2 jam misalnya, tetapi tiba-tiba saya sampai 3-4 jam, sehingga waktu saya untuk mengerjakan tugas yang lain tercover di tugas LMS. Jadi kesimpulan saya bahwa saya belum bisa membagi waktu sesuai dengan ketepatan waktu yang saya sudah bagi. Baik, Bu. Kalau menurut Ibu, untuk satu hari itu bisa menyelesaikan berapa pekerjaan, Bu? Kalau yang sekarang saya dalam satu hari itu bisa ada 3, tetapi semuanya tidak terselesaikan. Tidak terselesaikan ya. Dan keinginan saya semua tugas-tugas saya itu bisa selesai dalam satu hari, tetapi itu tidak bisa. Begitu. Terus selain mempetakan pekerjaan itu, kira-kira apa lagi, Bu, yang Ibu bisa lakukan agar pekerjaan Ibu ini bisa terselesaikan dalam waktu satu hari, tetapi bisa 2-3 pekerjaan ini bisa terselesaikan. Baik, tadi saya sudah mengatakan bahwa saya sudah melakukan istilah mind map. Kemudian yang saya sudah rancang yang dalam pemikiran saya sekarang itu adalah saya menggunakan skala prioritas. Baik, Bu. Saya menggunakan skala prioritas. Dari sekian banyak tugas yang saya hadapi, itu saya membagi waktu. Saya pakai skala prioritas, misalnya LMS harus selesai sekian, itu yang saya prioritas utama. Berapa kemudian jam yang ini di sini? itu saya berikan waktunya misalnya 3 jam. Kemudian di sini 2 jam. Sehingga waktu saya itu dan tetap saya sisakan waktu saya untuk istirahat. Tetapi planning saya ini saya sudah buatkan di situ satu satu dasar bahwa waktu ini tidak bisa terbagi ke tempat lain. Jadi kalau selesai mengerjakan tugas LMS harus 3 jam, ya 3 jam saya lakukan. Itu planning yang saya akan buat dengan harapan planning saya kedua ini akan bisa menyelesaikan solusinya. Bagus sekali ide yang Ibu sudah katakan tadi, bahwa Ibu sudah bisa membagi beberapa pekerjaan dalam satu hari dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, ada lagi, Bu, yang ingin Ibu terapkan agar bisa terselesaikan pekerjaan Ibu tanpa ada gangguan dari luar, Bu? Baik. Di sini setelah saya menggunakan skala prioritas, saya di sini membuat satu komitmen. Saya membuat satu komitmen bahwa jika waktu yang saya sudah tetapkan
pada masing-masing tugas itu harus diselesaikan seperti itu. Sekalipun tugas LMS itu tidak selesai dalam waktu yang saya sudah tentukan, tetap saya akan mengerjakan tugas yang lain. Artinya saya pending dulu itu. Sehingga semua tugas yang saya sudah rencanakan di sini akan tercover sesuai dengan tugas masing-masing. Iya, bagus Bu. Terus kalau hambatan yang setelah Ibu menerapkan ini, terus ada hambatan yang Ibu hadapi, kira-kira bagaimana Bu untuk solusi Ibu menanganinya? Baik, namanya kita kalau berbuat suatu kegiatan, suatu planning itu pasti ada hambatannya. Nah, hambatan saya ya, sekalipun saya sudah menggunakan mind map, saya sudah menggunakan skala prioritas, sudah berkomitmen, tetap ada saja hambatan itu. Iya. Dan hambatan itu adalah mungkin datang dari luar ataupun datang dari diri saya sendiri. Ya, bagus sekali Bu, ide-ide yang sudah Ibu katakan, sudah Ibu ceritakan kepada saya. Nah, kira-kira kapan Bu Ibu bisa menerapkan strategi yang Ibu sudah katakan kepada saya tadi Bu? Strategi ini saya akan terapkan setelah saya berdiskusi dengan Ibu. Ini saya sudah akan menerapkan itu secepatnya, karena kalau saya tidak lakukan secepatnya itu tentunya semua pekerjaan-pekerjaan saya akan terbengkalai. Ya, bagus sekali Bu, alangkah baiknya secepatnya ya. Jadi yang Ibu bisa simpulkan dari pembicaraan kita pada hari ini. Baik, untuk mencapai tujuan menyelesaikan permasalahan saya atau untuk mencari solusi dalam permasalahan saya itu, saya melakukan kolaborasi tentunya dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat, dengan murid juga ya, agar proses pengerjaan tugas saya itu akan berjalan dengan baik. Nah, yang dapat saya simpulkan setelah saya melakukan diskusi dengan Ibu, sudah menceritakan semua permasalahan saya, dan Ibu memberikan arahan-arahan kepada saya dan bimbingan, saya dapat menemukan solusi. Ternyata bahwa dalam melakukan satu kegiatan itu kita harus memiliki satu komitmen. Iya. Apa yang sudah jadi komitmen kita itu akan kita jalankan. Apapun itu kita akan tetap berpatokan pada komitmen. Iya. Jadi Ibu harus komitmen ya pada diri sendiri agar apa yang Ibu harapkan itu bisa tercapai. Baik Bu, masih ada lagi yang ingin Ibu tanyakan? Sudah tidak ada pertanyaan Bu, tetapi saya meluapkan rasa saya setelah saya menceritakan semua kepada Ibu. Pikiran dan perasaan saya sudah senang, sudah enjoy, sudah gembira, sehingga harapan saya akan bisa mengerjakan tugas-tugas saya dengan baik. Baik Bu, jadi Ibu sudah bisa menyimpulkan sendiri apa-apa yang harus Ibu lakukan. Saya mendukung apa yang sudah Ibu katakan tadi, kemudian ide-ide atau apa saja yang Ibu ingin terapkan, saya sangat mendukung sekali percayaan Ibu yang Ibu sudah berikan kepada saya sebagai teman untuk berbagi. Ya, Bu. Ya. Insya Allah saya akan tindak lanjuti, dan hasil apapun yang saya akan terima, akan hadapi, itu akan saya laporkan kembali kepada Ibu sebagai tindak lanjutnya. Ya. Terima kasih Bu Santi Ya, atas sama-sama, waktunya. Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, percakapan yang sangat luar biasa sekali dengan beberapa hal yang dapat saya amati dari percakapan ini, yaitu saya bisa menyimpulkan bahwa teman-teman tadi sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Si coach itu telah hadir penuh dan mendengarkan aktif dan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga membuat si coach mampu menyampaikan permasalahan yang dihadapinya dan mampu memberikan solusi-solusi terbaik yang diharapkannya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh si coach juga mampu memberikan psikosi kesempatan untuk bisa menyimpulkan hasil dari percakapan tadi, sehingga kita berharap semua ya apa yang disampaikan tadi akan bisa diterapkan pada seperti apa yang kita harapkan itu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kali ini saya bertindak atau berperan sebagai pengamat. Kemudian yang di sebelah saya Yuliana Pedungge sebagai coach, dan saya Idris Rahim sebagai psikoci. Ya, sebelum
coaching kita pada hari ini, saat ini kita mulai. Saya mengingatkan kembali peran sebagai coach, yaitu hadiran penuh dalam melakukan coaching, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian untuk coaching ini mampu menceritakan permasalahan yang dihadapi agar bisa menemukan solusinya sendiri. Kemudian coaching juga bisa memberikan kesimpulan dari permasalahan dari setelah coaching berlangsung. Ya, untuk menyingkat waktu, marilah kita simak coaching kita pada hari ini antara Ibu Yuliana dan Ibu Etris Rahim. Terima kasih Bu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yuli. Ya, waalaikumsalam Ibu Etris. Bisa saya minta waktunya sebentar Bu, apa tidak mengganggu? Oke, sebentar ya, saya lihat dulu jadwal mengajar saya. Oke, baik, tidak ada. Boleh, silakan Bu. Ada hal yang ingin saya sampaikan Bu. Oke, kira-kira apa yang boleh saya bantu? Baik Bu, begini, alhamdulillah ya Ibu punya waktu. Tujuan saya menemui Ibu itu begini Bu, saya tuh kecewa dengan seorang teman. Saya tuh kecewa dengan seorang teman saya. Kita tuh berbincang-bincang santai dengan teman, tapi ada beberapa teman di situ. Kemudian saya itu menyarankan, kita kan punya tata tertib di sekolah ini. Saya menyarankan agar tata tertib itu direvisi dan memiliki konsekuensinya, supaya perlakuan antara konsekuensi atas pelanggaran tata tertib itu bisa merata, bisa sama. Misalnya yang diberikan oleh guru A, guru B itu sama, perlakuan dari hari Senin sampai hari Sabtu itu sama. Maksud saya seperti itu. Tetapi itu hanya saran untuk merevisi itu, supaya semua itu jelas dan dilaksanakan merata oleh kita semua sebagai seorang guru, sebagai guru di sekolah itu. Namun saya tidak menyangka Bu, ada seorang teman saya itu langsung membentak saya dan menyampaikan bahwa saya itu tidak tahu apa-apa. Saya saja yang tidak tahu dan saya saja yang tidak benar-benar melaksanakan. Bahkan saya sendiri yang melanggar tata tertib itu. Padahal saya ini seorang guru yang harus ditiru, jadi teladan, malah dipermalukan di depan teman-teman yang begitu yang banyak. Dan itu membuat saya malu dan kecewa, dan itu sangat membekas. Hingga saya Bu melihat teman itu saya rupa malas gitu. Jadi saya berupaya untuk menghindarinya. Oke, baik Ibu Etris. Jadi setelah mendengarkan penyampaian dari Bu Etris, saya dapat menyimpulkan tujuan Ibu Etris datang ke sini itu adalah mau menceritakan tentang rasa kekecewaan Ibu Etris terhadap teman yang Ibu Etris saat itu memberikan saran, kemudian ditolak secara tidak hormat, artinya tidak senang, sehingga Ibu Etris merasa kecewa. Baik, kekecewaan Ibu Etris saat itu kira-kira kekecewaan Ibu Etris saat itu dalam bentuk apa perasaan Ibu Etris saat itu? Malu Bu, karena kan disampaikan di depan orang banyak gitu. Jadi saya malu dan ingin membalasnya, tapi saya berpikir saya tidak pantas melakukannya, sehingga saya hanya menyampaikan itu kesalahan saya gitu. Baik, jadi Bu Etris sudah kecewa, kemudian ditambah lagi dengan malu. Nah, setelah Ibu Etris merasa kecewa, kemudian merasa malu, suasana seperti apa yang Ibu Etris inginkan pada saat rapat itu? Begini Bu, saya itu hanya mengharapkan, ini kan saran toh Bu. Nah, diterima dengan tidak itu saran ya no problem buat saya gitu. Hanya saja kalau memang tidak suka ya, sampaikanlah secara empat mata, jangan gamblang begitu di depan orang banyak. Itu membuat saya langsung sebenarnya sih tidak suka juga sih, hanya saja kan tidak nyaman ketika kita membalasnya gitu. Jadi saya hanya berupaya mengontrol diri aja. Baik. Nah, setelah Ibu Etris tadi kecewa, marah, sudah dipermalukan di depan umum, yang dalam diri Ibu Etris itu ya Ibu Etris rasa sebagai kekuatan. Kenapa Ibu Etris bagaimana Ibu Etris sampai menyuarakan saran Ibu Etris? Apa yang ada dalam diri Ibu Etris? Yang menjadi kekuatannya?
yang menjadi kekuatan saya untuk menyampaikan itu adalah saat ini kan kita berupaya untuk menjadikan siswa kita itu mentaati tata tertib, dan ketika ada pelanggaran yang dilakukan itu konsekuensi yang diberikan itu sama gitu, tidak berbeda-beda gitu. Yes. Sehingga ini yang saya harapkan, dan kita sesuaikan konsekuensinya dengan kebutuhan belajar murid itu gitu. Baik. Rasa kecewa, malu, dipermalukan, kemudian saran ibu tidak diterima, itu tentunya merupakan hambatan ya. Iya. Hambatan yang ibu rasakan pada saat ibu mau berkolaborasi dengan teman-teman, terutama dengan teman yang tadi tidak mengerti, itu adalah hambatan. Nah, untuk menghadapi hambatan ini, Ibu Etris punya solusi apa agar antara semua guru yang ada di sini dengan apalagi dengan teman ibu itu hubungannya bisa harmonis? Baik Bu, setelah saya pikir-pikir ya, tadinya saya waktu pada pertemuan itu saya langsung menyerahkan diri saya sendiri dan kembali untuk introspeksi diri, barangkali seperti itu. Dan kemudian kalau ini saya anggap adalah hal yang perlu disampaikan, saya akan mencari seorang teman yang lain yang mungkin bisa memediasi hal ini. Saya mencari teman yang lain bisa memediasinya. Saya tidak memaksakan untuk diterima saran ini, tidak, hanya saja saya di sini kan banyak teman-teman Bu, jadi mungkin dianya saja yang seperti itu ya. Jadi saya akan mencari yang lain yang untuk bisa diajak sama-sama untuk berpikir tentang penerapan konsekuensi ini terhadap pelanggaran tata tertib. Gitu. Baik, bagus sekali solusi yang Ibu Etris akan buat, di mana Ibu Etris akan mencari teman yang sependapat dengan Ibu Etris di dalam mencapai tujuan untuk menegakkan disiplin ini secara merata. Ya. Nah, itu adalah solusi yang Ibu Etris sudah dapatkan. Nah, di samping solusi yang Ibu Etris sudah dapatkan, apa rencana yang Ibu Etris buat agar solusi yang Ibu Etris sudah dapatkan tadi bisa terlaksana? Yang pertama itu rencana yang akan saya lakukan itu adalah saya akan berkolaborasi dengan bukan cuma satu teman, dengan beberapa teman. Mungkin ada ya teman yang di bagian yang memiliki tugas sebagai kurikulum, tugas sebagai kesiswaan, mungkin mereka lebih paham lagi tentang apa maksud saya gitu, sehingga mereka bisa memberikan masukan-masukan itu untuk ya bisa saya laksanakan. Dari hubungan kolaborasi Ibu dengan teman, dengan kurikulum, bisa saja dengan pemangku kepentingan lain. Iya. Dari sekian banyak orang yang Ibu akan kolaborasikan, yang diprioritaskan untuk lebih dahulu didekati itu siapa? Agar tujuan Ibu itu benar-benar bisa terlaksana. Karena saya lebih dekat dengan teman-teman yang semapel dengan saya guru IPA, dan di sini kita ada berlima, jadi kita mulai dulu dari teman yang serumpun mata pelajaran. Baik sekali ya, sarannya sudah mampu berkolaborasi. Nah, selain itu strategi apa yang akan Ibu Etris buat agar tujuannya benar-benar bisa tercapai? Itu selain saya akan berkolaborasi dengan teman-teman, saya akan menanyakan tata tertib dengan konsekuensinya itu, dan kalaupun itu bisa dilaksanakan, maka itu akan perlahan-lahan diterapkan, dan mungkin saya tidak akan menyampaikannya lagi, tetapi meminta bantuan dari teman-teman yang mungkin lebih diberi kepercayaan, mungkin lebih berpengaruh di sekolah itu untuk bisa menyampaikan saran-saran tersebut, dan kemudian bisa mensosialisasikan kembali seperti apa yang kita semua harapkan. Baik ya. Jadi bukan lewat saya lagi Bu, saya akan mengajukan ini, memberikan tanggung jawab ini kepada teman yang mungkin dianggap lebih berpengaruh di sekolah ini. Baik ya, bagus sekali strategi yang Ibu Etris sudah buat, sudah banyak ya, sehingga sudah menemukan solusinya sendiri. Tetapi saya bisa berbagi sedikit pengalaman saya kepada Ibu ya. Senang sekali saya Bu kalau pengalaman saya menghadapi teman yang tidak mau mendengarkan apa yang menjadi saran saya, padahal menurut saya itu adalah hal yang baik, saya akan berbuat sendiri. Saya sendiri yang melakukan, mulai dari diri saya sendiri. Saya akan memberikan contoh-contoh, misalnya dalam menangani kasus ini, saya sendiri akan menangani.
Sehingga secara otomatis teman-teman lain melihat, tentu teman-teman juga akan mengketik jika itu baik. Nah, secara otomatis tentu teman yang tadi tidak sepaham dengan kita perlahan-lahan akan ikut apa yang akan kita. Iya benar Bu ya. Itu saran, Iya. itu pengalaman saya kemarin waktu saya menemui hal yang sama dengan Ibu Etris. Oh iya baik Bu, itu soalnya itu juga akan saya coba untuk ini karena memang selalu kembali ke diri kita dulu sendiri. Iya. Baik, Ibu Etris sudah menemukan ini. Kemudian kapan Ibu Etris akan melaksanakan strategi yang Ibu Etris planningkan tadi itu ya, Ibu Etris sudah sampaikan sama saya. Baik Bu, sekarang kan kita ini kan sementara menghadapi ujian semester ganjil. Nah, kemungkinan semua guru-guru itu pada sibuk Bu. Nanti setelah kita penyerahan raport kan sudah lebih santai. Disitulah saya akan bercerita dengan teman-teman tentang apa yang saya hadapi saat ini dan apa yang akan saya rencanakan. Dan mungkin dari situlah kita akan bisa menyampaikan ketika rapat pada awal semester. Baik. Jadi, tapi bukan melalui saya, tapi melalui forum. Ya, baik. Nah, semua tujuan ataupun strategi yang Ibu Etris ingin lakukan itu Ya. tentunya memiliki satu komitmen. Apa kira-kira? Apa komitmen yang Ibu Etris buat agar tujuan yang Ibu Etris inginkan itu tercapai? Ya, baik. Terima kasih Bu ya. Kalau menurut saya itu yang pertama saya harus mengontrol diri terus untuk memperbaiki diri seperti apa yang sudah disampaikan itu ke saya. Saya akan memulai dari diri saya seperti yang pengalaman sudah Ibu tambahkan lagi dengan pengalaman tadi. Saya akan mulai dari diri saya sendiri. Kemudian komitmen berikut sebelum saya menyampaikan saran-saran itu kita berdiskusi lagi dulu, mengaktifkan kolaborasi dengan teman-teman tentang hal-hal yang ingin kita sampaikan. Baik sekali ya, sudah berkomitmen karena segala sesuatunya yang kita lakukan itu dimulai dari komitmen. Iya Bu. Nah, apa yang menjadi indikator Ibu Etris sebagai dasar bahwa apa yang Ibu Etris sudah buat itu akan terlaksana? Sebagai indikatornya itu apa? Saya kepercayaan. Percaya. Ya, saya percaya teman-teman saya mampu melakukan hal ini dan saya percaya bahwa kondisi dan keadaan kita lah yang akan seolah melahirkan suatu pemufakatan yang akan kita laksanakan bersama. Ya. Baik sekali Ibu Etris ya, sudah menceritakan semua tentang permasalahan. Sekarang saya tanya kembali pada Ibu Etris, masihkah perasaan Ibu Etris seperti Ibu Etris masuk ke ruangan saya tadi ini? Apa kira-kira apa yang dirasakan saat ini? Agak lega Bu. Agak lega. Ya, agak lega karena apa yang saya alami sakit hati gitu ya Bu, kecewa dan hal itu mengalir seolah-olah mencair gitu. Bisakah Ibu Etris menyimpulkan manfaat atau tujuan pertemuan kita hari ini? Baik, jadi saya bisa memberikan kesimpulan bahwa dari setiap permasalahan yang kita hadapi itu tidak boleh disimpan dalam hati. Kita harus sampaikan kepada orang yang kita anggap lebih bisa dipercaya untuk menemukan solusi sama-sama, karena ketika itu disampaikan itu akan membuat situasi dan keadaan lebih tidak menyenangkan lagi. Baik Ibu Etris ya, Ibu Etris sudah senang, sudah bisa bekerja sebagaimana biasa. Cuman satu pesan saya, apapun yang Ibu Etris akan lakukan bisa diinfo balikan ke saya tentang tindak lanjutnya, supaya saya bisa tahu, oh ternyata hasil coaching kita hari ini ada manfaatnya dan bisa disampaikan kepada teman-teman lain. Jadi saya tunggu ya informasi selanjutnya dari Ibu Etris. Saya senang sekali ya Bu, Ibu sangat luar biasa telah menjadi memediasi saya untuk mendengarkan permasalahan yang sudah saya alami. Terima kasih Bu ya. Oke, tetap semangat Ibu Etris. Semangat insyaallah. Ya, good luck. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini setelah saya menyimak percakapan antara Ibu Etris dan Ibu Yuliana, saya bisa menyimpulkan bahwa dari coaching tadi itu sudah melakukan alur percakapan tirta ya, di mana ada tujuan,
Kemudian ada identifikasi masalah juga sudah disebutkan oleh Ibu Etris. Kemudian ada rencana aksi akan dilakukan juga setelah selesai pelaksanaan ujian. Dan yang berikut adalah tanggung jawab dan komitmen. Nah, kedua teman ini antara coach dan coach itu sudah juga menerapkan 3 kompetensi yang ada, di mana si coach ini sudah hadir penuh atas permasalahannya Ibu Etris, kemudian mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh Ibu Etris dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan Ibu Etris juga alhamdulillah setelah melakukan coaching dengan Ibu Yuliana, apa yang dirasakan oleh Ibu Etris itu setidaknya sudah terbagi dengan teman, sehingga beban yang dirasakan itu sudah ringan. Bagus sekali coaching kita pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes.